lagi. Berikutnya pada brosur halaman 2 di Quran surat Al-Isra ayat 42 sampai 44. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghu ila dzil arsy sabila. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Katakanlah, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Ayat ini mohon dijelaskan, Ustaz. Yang kurang jelas apanya? Itu menunjukkan Tuhan itu hanya satu. Harus meyakini Tuhan Allah itu hanya satu. Kalau ada Tuhan-Tuhan selain Allah, selainnya itu maksudnya selain Allah, itu di sampingnya. Ya, karena ada orang kan mengatakan ada Tuhan-Tuhan yang lain. Dia minta tolong tentang sesuatu tidak hanya kepada Tuhan, tapi sekutu-sekutunya. Maka kalau ada Tuhan di sampingnya, samping Allah maksudnya, sebagaimana yang mereka dikatakan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik gitu ya. Orang-orang musyrik itu menganggap ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, kalau ada betul, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars. Hanya Tuhan yang sebenarnya itu Tuhan yang memiliki ars. Kalau ada Tuhan-Tuhan selain Allah, ya, diterangkan maha suci dan maha tinggi. Maha tinggi Dia, maksudnya Dia Allah, dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Allah itu maha suci, maha tinggi. Dari apa yang mereka katakan, masa Allah mempunyai sekutu? Masa ada Tuhan selain Allah? Yang mempunyai arsy itu hanya Tuhan Allah. Maha tinggi. Kalau ada Tuhan selain Allah, ya, dia mesti mencari Tuhan yang maha tinggi tadi. Yang maha tinggi itu Allah. Itulah ya. Langit dan bumi. Langit yang 7, bumi dan semuanya itu bertasbih pada Allah. Tidak kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Langit yang 7 dan semua apa yang ada di langit, atap yang ada di bumi, semuanya itu bertasbihnya itu kepada Allah. Bukan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Yang dipertuhan. Selain Allah tetapi dipertuhan. Termasuk makhluk-makhluk yang di langit dan di bumi itu semua bertasbih kepada Allah. Hanya kamu tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Itu menekankan alangkah bodohnya kalau ada orang menganggap ada Tuhan selain Allah. Kalau ada Tuhan selain Allah kan nanti kan berebutan kekuasaan. Padahal yang paling kuasa itu ya Tuhan yang punya ars. Ya. Jadi Tuhan itu hanya satu. Adapun orang yang menganggap Tuhan itu 3, Tuhan itu salah satu di antara 3, Tuhan lebih dari 1, itu nyalai aturan tauhid yang diajarkan oleh para nabi sejak dahulu sampai sekarang. Sejak nabi dulu pertama, utusan Allah pertama sampai terakhir itu ajaran tauhidnya sama. Ani'budullah wastanibut taghut. Hambakan dirimu hanya kepada Allah. Jauhi taghut. Taghut itu artinya
Sesuatu yang melampaui batas. Orang menganggap Tuhan lebih dari satu itu namanya melampaui batas. Ada sesuatu benda yang disamakan dengan Tuhan itu ya togut. Melampauan batas itu. Maka dari itu Tuhan yang sebenarnya itu Tuhan yang lam yalid walam yulad. Tidak berputra dan tidak diputrakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu barang pun yang menyerupai. Apalagi sama. Menyerupai aja enggak ada. Maka kalau ada orang menganggap Tuhan-Tuhan selain Allah ada, pasti Tuhan-Tuhan tak tunduk patuh akan mencari Tuhan yang memiliki arsy. Dan Tuhan yang memiliki arsy ya hanya Allah. Karena selain Allah itu tidak ada Tuhan yang lain. Semua selain Allah itu makhluk. Semua selain Allah semuanya makhluk. Sedang makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah itu manusia. Maka kalau manusia kok menghambakan diri atau menyembah kepada selain Allah, itu namanya ditinggikan derajatnya oleh Allah, diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang paling baik, dia merendahkan dirinya. Ya. Karena dia merendahkan dirinya, maka sampai Allah menyamakan dirinya seperti anjing. Dan dibaca lagi, ini Allah mengatakan loh, bukan saya loh ya. Surat Al-A'raf 146 itu. Surat Al-A'raf nama surat 7 ayat 176. 46, Pak. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Nih diperhatikan, kita termasuk seperti ini apa tidak? Ojo ndelok wong liya, awake dhewe. Coba dibaca. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Nah, jadi Allah itu sebetulnya menghendaki manusia itu dengan Al-Quran itu ditinggikan derajatnya. Kalau kami, maksudnya kami Allah menghendaki sebetulnya manusia itu ditinggikan derajatnya dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Artinya kalau manusia mau mengikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran, derajatnya tinggi. Memang Allah sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah telah memuliakan ya, anak cucunya Adam, anak turunnya Adam itu maksudnya manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dan ditinggikan derajatnya. Dengan apa meninggikan derajat anak turunnya Adam atau manusia ini? Kata Allah tadi dengan Al-Quran. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Ya, derajatnya ditinggikan oleh Allah itu tidak mau. Dia lebih suka mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang rendah. Sedang hawa nafsu itu kata Allah, inna nafsa la ammaratum bisu. Hawa nafsu itu selalu memerintahkan atau mengajak manusia berbuat jelek. Nah itu malah yang dituruti. Ditinggikan derajatnya oleh Allah, tidak mau malah mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak kepada yang jelek tadi. Maka perumpamaan mereka ya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya. Itu suruh nyeritakan kisah orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran malah menuruti hawa nafsu, dikatakan oleh Allah seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Dihalau yang menjulurkan lidahnya, dibiarkan yang menjulurkan lidahnya. Itu perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
Siapa itu? Siapa saja. Kalau kita juga mendustakan ayat-ayat Allah, kita itu juga seperti apa? Segawon. Aja anjing kok, kasar men anjing, segawon gitu lah ya. Kita bukan menganjing-anjingkan orang lain, itu yang berkata itu Allah. Kalau tidak percaya nanti dibuka di rumahmu kalau punya Quran, surat Al-A'raf, Quranmu yang surat Al-A'raf loh ya. Nah, ayat 176 bunyinya mesti sama. Sama. Jadi jangan kalau Quran dibaca di sini marah. Padahal Quran yang omahmu nih yang ngono mung ora tau mbok waca. Kadangkala dibaca tidak dipahami artinya, cuma dibaca ayatnya saja ra mudeng. Jadi ayat ini memang saya katakan Al-Quran itu setiap dibaca, diterangkan mesti mengenai manusia. Memang Quran diturunkan itu untuk manusia, bukan untuk kewan. Untuk manusia. Lah manusia yang beriman dikenai ayat-ayat Al-Quran itu zadathum imanan. Tambah imannya. Jadi dengan mendengar ayat-ayat Al-Quran pribadinya bertambah baik. Karena dilandasi iman yang makin kuat. Yang dulunya saya biasa lakukan begini, ternyata menurut Al-Quran itu salah, tidak benar, saya akan tinggalkan kebiasaan salah ini, akan kita ikuti petunjuk Al-Quran. Nah itu namanya bertambah imannya. Tapi orang yang hatinya berpenyakit, diterangkan ayat-ayat Al-Quran, bukan tambah imannya, tapi yang tambah apanya? Kekafirannya. Zadathum rijsan ila rijsihim. Akan bertambah ya kekafirannya di samping kekafiran yang sudah ada. Di ayat lain diterangkan fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Di dalam hatinya ada penyakit. Maka dengan Al-Qur'an diterangkan bertambah sakitnya, tambah penyakitnya. Maka ayat ini diresapi terus diukur dirinya sendiri. Ya. Kalau kita tidak ingin seperti anjing yang menjulurkan lidahnya tadi, jangan mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, ikuti petunjuk Al-Quran. Kita jadi orang yang mulia. Maka Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah nanti, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu hanya orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Sedang perintah Allah dan larangan Allah semua ada dalam Quran. Maka kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, pelajari Quran. Tanpa mengerti Al-Quran tidak mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena petunjuk menjadi orang bertakwa itu Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi petunjuk untuk menjadi orang bertakwa itu penuntunnya Al-Quran. Tanpa Quran nggak mungkin jadi orang bertakwa. Padahal semua pejabat-pejabat negeri ini kalau mau disumpah dan syaratnya menjadi pejabat negara ini orang yang bertakwa kan itu kan syaratnya. Lah kok ada korupsi? Kok ada korupsi? Nah, karena pengertian takwa itu nggak dipahami. Siapa yang korupsinya paling banyak itu paling bertakwa. Mungkin pengertiannya gitu loh. Padahal yang dimaksud bertakwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Perintah Allah itu kita memenuhi janji, memegang amanat. Kita diberi amanat memegang suatu pemerintahan, apa RT, apa RW atau bayan atau lurah, apa bupati atau sampai presiden lah. Pegang teguh itu amanat. Ya, itu perintah. Larangannya jangan mencuri, jangan korupsi, jangan menipu. Nah, itu harus dikenal itu. Nah, kalau tidak dikenal ya mumpung jadi pejabat. Ya. Sekarang ini sudah kebacut. Mau memperbaiki sulit. Konon kalau itu benar loh ya. Kalau benar polisi pangkatnya sersan saja punya rekening gendut itu kata TV. Kata TV.
Apalagi yang jenderal yang sering keluar di TV itu. Ya. Tidak hanya polisi, semua hampir setiap sektor itu ada begitu. Padahal dulu ya ketika dilantik sebagai pejabat, syaratnya menjadi orang yang bertakwa. Takwa. Nah, maka perlu diluruskan pengertian takwa. Tanpa mengerti Al-Quran tidak mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa. Maka kajian Al-Quran harus disebarluaskan di seluruh negeri ini. Karena negeri kita itu mayoritas beragama Islam penduduknya. Ya. Tapi mengapa banyak kemungkaran, kemaksiatan? Apa begitu ajaran Islam? Nah, itu menunjukkan bahwa mayoritas beragama Islam tetapi mayoritas pula tidak paham tentang Islam. Jadi udah nyalah ke Islami. Loh, Indonesia ini mayoritas negaranya penduduknya agama Islam, tapi korupsinya banyak. Berarti Islam itu jelek. Bukan, yang jelek siapa? Manusianya. Korupsi itu dilarang oleh Islam, dilarang oleh Islam. Mengapa dilanggarnya? Lah, maka manusianya. Kalau kita membaca itu korupsi, itu larangan, koreksi diri kita. Bisa juga kita sekarang belum korupsi karena belum punya kuasa apa-apa. Ya. Mau mbok korupsi apa? Kamu jadi apa kok arep korupsi? Ya dah. Kita jadi sopir taksi misalnya, arep korupsi apa? Sopir becak korupsi apa? Coba. Jadi tukang batu, tukang kayu. Nah, korupsi apa coba? Jadi presiden rumah tangga, mbak korupsi apa nih? Ya, ya itu kan? Ini lagi mengutuk, ini gurung karuan. Kalau kita nanti diberi amanat, gurung karuan kuat, ya, kertas yang merah-merah itu bikin mata juga merah. Itu, maka dari itu tidak ada daya dan kekuatan untuk semua kecuali dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Bisa menanggulangi korupsi, bisa menanggulangi penipuan, bisa menanggulangi pencurian, itu hanya iman. Kalau dirinya merasa diawasi Allah di mana saja, nah, itu insya Allah. Tapi kalau Allah sering hilang dari pengamatan dirinya, sering hilang perasaannya, mudah orang berbuat korupsi. Tidak hanya korupsi, maksiat-maksiat yang lain, karena saat itu Allah hilang. Kalau dirinya merasa diawasi Allah, sadar bahwa kalau saya berdua, Allah yang ketiga. Kalau saya sendirian, Allah yang kedua. Di mana saja kita berada itu Allah selalu menemani kita. Nah, kalau itu perasaan selalu ada, nggak berani berbuat dosa, durhaka itu nggak berani.